وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tafsir An-Nisa ayat yang ke-7. Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabat-kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak juga harta peninggalan ibu bapaknya, dan baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah Allah tetapkan. Ayat di atas merupakan penjelas bahwa laki-laki maupun perempuan dalam syariat Allah ada bagian warisan untuk kedua belah pihak. Dipertegas nanti di ayat yang lain, laki-laki mislu hadzil unsayain, dapat dua bagian perempuan. Jadi kalau perempuan dapat satu bagian, laki-laki dapat dua bagian. Tapi ini nanti ada bahasannya tersendiri supaya kita lebih terperincikan. Lanjut ke ayat 8 hadirin, di mana Allah berfirman di ayat yang ke-8, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Maknanya kata para ulama, apabila dalam pembagian warisan dihadiri oleh karib kerabat yang tidak mempunyai hak waris, atau didatangi oleh anak-anak yang telah ditinggal mati oleh ayah-ayah mereka sedangkan mereka masih kecil, atau orang-orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi mereka atau menutupi kebutuhan mereka, maka berikan kepada mereka sekedarnya, dan harta warisan itu sebagai bentuk anjuran semata sebelum pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan katakanlah kepada mereka ucapan yang baik, bukan ucapan yang kasar. Termasuk yang tidak mendapat waris, nomor 1, kerabat mayit. Nomor 2, anak yang telah ditinggal mati oleh ayahnya. Nomor 3, berdasarkan ayat ini hadirin, yang pertama adalah kerabat. Bahkan Nabi pernah bersabda, aku mengira, karena saking seringnya kita disuruh berbuat baik sama tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga juga ikut mendapatkan warisan, padahal tidak. Jadi tetangga nggak dapat waris, kerabat nggak dapat waris. Yang dapat waris adalah keturunan ke bawah, atau kalau nggak punya keturunan yang menyamping atau ke atas. Yang pertama, apabila pembagian waris dihadiri oleh karib kerabat yang tidak mempunyai hak waris, artinya tidak memiliki hak waris karib kerabat. 1. 2, anak-anak yang telah ditinggal mati oleh ayah mereka. Mananya nomor 2 berarti kakeknya punya warisan banyak, tapi anak kakeknya sudah meninggal sebelum dibagi waris, laki-laki anaknya, lalu punya cucu. Ketika kakeknya bagi waris, cucunya mau diberi, maka tidak ada hak bagi sang cucu. Kalau dihadiahi boleh, dihibahkan boleh, atau kerelaan hati dari anak-anaknya sang kakek yang mau memberikan kepada anaknya bapak fulan yang bapak ini sudah wafat lebih dulu daripada kakeknya wafat. A punya anak laki-laki namanya B. B menikah. B punya anak lagi, C, D, E, Z. B ini bapak ini wafat jemaah. A sebagai kakeknya tetap hidup. B punya saudara-saudaranya. Begitu kakeknya wafat, saudara-saudaranya mau membagikan warisnya, tidak ada harta sebagai waris bagi si cucunya
karena warisnya nanti milik anaknya, karena tidak ada hak bagi cucunya. Namun kalau keluarga dari si B, kakaknya, adiknya mau membagi waris, bukan membagi waris, istilahnya mau memberikan hibah, boleh. Berhak diterima? Berhak. Sah? Sah. Nomor 3, tetangga-tetangga. Ini masuk dalam karib kerabat yang dekat ya hadirin. Tapi bedanya adalah karib kerabat itu biasanya yang ada hubungan nasab. Seperti misalkan sepupu, keponakan, nggak dapat waris tentu saja. Kalau tetangga adalah mereka yang tidak mungkin tidak ada hubungan nasab. Kalau memang tetangganya adalah orang asing, orang lain maksudnya, dia kan nggak punya hubungan nasab, tapi dia menjadi tetangga kita, nggak dapat waris tetangga. Jadi siapa yang dapat waris? Keturunan ke bawah. Kalau belum punya keturunan, ke samping. Jadi nanti beliau yang wafat dibagikan kepada kakaknya atau adiknya. Lalu kemudian kalau memang nggak punya, ke atas, ibu maupun bapaknya. Dan katakanlah kepada mereka, jadi diminta tuh begini hadirin. Kalau dalam event pembagian waris itu beliau hadir, bagi seala kadarnya untuk menenangkan beliau. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau mau membaginya nanti nunggu mereka pada pulang dulu juga nggak apa-apa. Karena yang ada hak warisnya itu lebih utama untuk diutamakan. Tapi tetap Allah anjurkan dan katakan kepada mereka ucapan-ucapan yang baik, bukan ucapan yang kasar lagi jelek. Seperti inilah para ulama memaknai wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Ayat yang ke-9, dan hendaknya kalian takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama tafsir. Dan hendaklah orang-orang itu takut sekiranya ia meninggal dunia, ia meninggalkan generasi di belakangnya, anak cucunya, cicitnya, dan keturunan-keturunan mereka dalam keadaan lemah. Makna lemah adalah 3. 1, lemah daripada ilmu. Harusnya orang-orang tua itu takut kalau meninggalkan anaknya dalam kondisi lemah ilmu, nggak punya ilmu agama, nggak bisa sholat, nggak bisa mengaji. Hendaknya dia takut. Sedangkan sebaik-baik amal untuk dia bawa pulang diantaranya adalah waladun salih yad'ulah. Sabda Nabi diantaranya nomor 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu manfaat yang dia sebarluaskan, yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Terus apa kata ulama? Nomor 2, mereka hendaknya takut meninggalkan anaknya dalam keadaan miskin. Yang nomor 1 lemah ilmu, yang nomor 2 dalam keadaan miskin, fakir. Jadi anjuran dalam Islam ternyata kita dianjurkan untuk meninggalkan keadaan anak kita, cucu kita, cicit kita. Kalau memang kita diberi kemampuan oleh Allah, disanggupkan oleh Allah untuk memampukan mereka dan mereka ditinggal wafat dalam keadaan punya, lebih baik. Ayahnya punya harta lebih, anaknya ya dipantaskan. Punya rumah anak satu-satu, besok buat modal kalau kamu jadi kiai, kalau kamu jadi ustadz ya biar nggak menengadahkan tangan atau mengandalkan bisyarah dari jamaah atau apapun itu. Berdirilah sendiri nak. Ini kamu sudah dibekali rumah, itu lebih baik. Karena Allah berfirman dalam ayat ini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaknya kalian itu merasa takut, law taraku, sekiranya kalian meninggal dunia, sekiranya kalian ini wafat, min khalfihim dzurriyyatan di'afa, lalu kalian hanya meninggalkan zuriyah di'afa, keturunan-keturunan yang amat sangat lemah. Ternyata lemah yang nomor 2 adalah lemah secara finansial, fakir, miskin. Tapi gimana kalau kaminya nggak punya, sedangkan kami nggak bisa memberikan apa untuk anak cucu kami? Nggak apa-apa.
Allah yang paling tahu kalau memang keadaan kita penuh dengan keterbatasan. Dan kadangkala hadirin, orang yang hanya berpikir saya harus meninggalkan anak saya dalam bab harta tanpa membekali yang pertama tadi apa? Ilmu. Itu juga membahayakan mereka. Berharta tapi nggak punya ilmu bisa jadi merusak daripada tatanan kerukunan kakak beradik, adik berkakak. Mereka kakak beradik, tapi gara-gara nggak berilmu, harta itu membuat mereka saling melukai satu sama lain, saling cakar-cakaran satu sama lain. Tapi justru kadangkala ada yang miskin, fakir bahkan, tapi justru rukun luar biasa, dan kefakirannya justru membuat daya juang yang kuat, sehingga beberapa tahun di kemudian mereka melesat lebih baik dari orang yang dimodali kekayaan tapi tanpa ilmu. Ayahnya seorang petani sederhana, ibunya seorang ibu rumah tangga. Kehidupan mereka sederhana, lagi bersahaja, tapi mereka memiliki anak 12, yang ke-12 anaknya menjadi jenderal, ada yang menjadi ini, ada yang menjadi orang sukses di kota-kota besar, ada yang menjadi pengusaha dengan 2000 karyawan, ada yang menjadi ini dan itu. Sebab apa? Sebab daya juang. Mereka tahu mereka orang yang gak berpunya, dan mereka dibekali orang yang berilmu. Mereka tangguh, mereka fight. Walaupun harus sendirian, mereka datang, yarhamukillah, mereka datang ke kota orang, atau mereka datang ke negeri orang. Di kota orang itu mereka memohon pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan jalannya di kota orang atau di negeri orang, sehingga mereka sukses di tanah perantauannya. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, memang dalam satu sisi kita harus meninggalkan, satu, jangan sampai lemah ilmunya, dua, jangan sampai lemah hartanya. Tapi bukan berarti lantas terus kemudian kalau memang kita belum diberi kemampuan, kita merasa gagal menjadi orang tua. Sama sekali tidak. Lagi-lagi Nabi mengingatkan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu letaknya di sini, bukan ada pada harta yang digenggam, kekuasaan yang dia duduki, pangkat jabatan yang ia punyai, ilmu yang ia miliki, atau apapun, tapi takwa itu letaknya di sini. Kalau memang hari ini kita belum diberi kemampuan, keturunan-keturunan kita diberikan harta, minimal nomor pertama apa tadi? Ilmu. Wal yakhshal ladzina, hayo yakhshal ladzina, harus takut, punya rasa takut jemaah. Lau taraku, kalau kita nanti mati meninggalkan min khalfihim, barisan-barisan di belakang kita, dzurriyyatan di'afa, keturunan yang miskin, keturunan yang lemah, keturunan yang tidak berilmu lagi tidak beradab. Berarti wal yakhsha, kalimat ini kamu harus takut. Artinya sebagai orang tua kita harus belajar supaya anak kita ya sama berilmunya. Sebagai orang tua kita harus mencontohkan bekerja keras agar anak kita mengcopy paste bahwa ayahnya pekerja keras. Sebagai ibu kita harus mendidik mereka dengan adab agar putri kita juga melihat kepada ibunya yang penuh dengan adab melayani ayahnya. Wal yakhsha, harus takut. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Harus takut kalian semua kepada Allah. Kalau kalian meninggal dan barisan di belakang kalian adalah dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah. Nomor 3, yang pertama adalah lemah ilmunya, nomor 2 adalah lemah hartanya, nomor 3 adalah lemah fisik mentalnya. Kenapa? Para sahabat Nabi itu adalah sahabat yang paling berbinar-binar kalau berbicara tentang kemuliaan Islam.
Karena mental mereka itu dipupuk sejak awal mereka dididik, digembleng oleh baginda Rasulullah SAW. Didikan Nabi itu bukan didikan kaleng-kaleng jemaah. Tempaan mental sudah ada sejak awal. Tempaan mental sudah ada sedari awal. Kisah fiktif, tapi ini kisah patut kita ambil hikmah. Seekor katak kumpul bersama beberapa katak lainnya mengadakan lomba panjat pinang. Ada 10 kandidat katak untuk lomba main tinggi-tinggian menuju puncak. 10-10-nya memulai start yang sama. Sudah sampai pertengahan, lalu kemudian penonton-penontonnya bersorak, "Gak mungkin terlalu tinggi, weh katak udah turun aja, gak mungkin terlalu tinggi, lu gak mungkin bisa, bla 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 bla." Diucapkan kayak gitu. Satu persatu kandidat 10 ini berguguran. Turun, jatuh, jatuh, jatuh. Dari setengah perjalanan naik lagi, tinggal tersisa 2 ekor katak. Dibilang lagi, gak mungkin terlalu tinggi itu, udah turun aja, gak mungkin. Sudah setengah, tambah lagi perjalanan lagi beberapa, katak satu ini pun jatuh. Tersisa 1 ekor katak yang tetap gigih mencapai puncaknya. Dengan tertatih-tatih katak ini terus disorak-soraki, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Dan dia pun sampai ke ujung. Selidik punya selidik, ternyata 1 ekor katak yang sampai di puncak itu adalah katak yang tuli, gak bisa dengar. Apa hikmah dari cerita fiktif tersebut? Kadang-kadang jamaah yang dirahmati Allah, telinga kita itu perlu dalam tanda kutip tuli. Dari nada-nada sumbang yang gak jelas, omongan-omongan sampah yang serampangan itu, yang berusaha menjatuhkan mental Anda sebagai seorang petarung untuk mencapai tujuan. Kadang Anda perlu tuli. Jenengan tuh siapa sih? Jenengan tuh pendatang. Bisa apa sih pendatang? Jenengan tuh lulusan mana? Bukan lulusan luar negeri kan? Jenengan tuh punya apa? Jenengan tuh punya kolega siapa? Siapa kenalan jenengan? Ada nggak orang yang backup jenengan? Emang jenengan punya harta berapa? Emang jenengan nggak apa-apa, jalan jamaah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kalau tujuan kita adalah menjadi zurriyatan qawi, kekuatan-kekuatan yang kita turunkan ke generasi kita besok, kitanya harus kuat. Kita nggak mau jadi generasi lemah. Oke, orang tua saya pernah kalian hina. Oke, orang tua saya pernah kalian remehkan. Oke, orang tua saya ketika kumpul keluarga adalah orang yang paling sering diabaikan. Yang lain disambut dengan begitu mewahnya, orang tua saya nyuci-nyuci piring di belakang. Misalnya, tapi kita anak-anaknya harus jadi keturunan yang kuat. Jangan jadi keturunan yang lemah. Berawal dari mana itu semua? Kadang perlu tuli dari nada sumbang yang menjatuhkan mental kita agar kita fokus tetap menatap tujuan kita. Nggak peduli sebetapapun sakitnya, sebetapapun capeknya, sebetapapun lelahnya, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang hadirin. Badan boleh lelah, mata boleh nangis, jiwa boleh punya rasa ingin menyerah, tapi kalau semuanya lillah, endingnya pasti indah. Berulang kali kalimat-kalimat ini kami ulangi kepada adik-adik, kepada anak-anak muda yang seringnya duduk bareng. Ayo ingat terus, badan boleh lelah, mata boleh basah, jiwa boleh berontak seolah ingin menyerah, tapi kalau semuanya lillah, endingnya pasti indah. Kadang perlu tuli jemaah, membangun mental kadang perlu tuli. Karena kalau kita seringnya dengerin, akhirnya mental sang katak itu jatuh. Apa yang paling sering membuat orang hebat itu gagal mencapai tujuannya? Mentalnya kena. Udah kena duluan mentalnya.
katak ini kalau nggak tuli kena mental kataknya. Terbukti 10, 9-nya kena mental semuanya. Karena mereka seringnya mendengar, nggak mungkin, mustahil, udah turun aja. Beneran 9-9-nya turun. Zurriyatan di'afa, jadi generasi-generasi yang lemah. Tapi satu tetap melenggang sampai puncak, betapapun perihnya rintangan, betapapun sakitnya yang harus dia jalani, sampai ke puncaknya. Selidik punya selidik, ternyata dia adalah katak yang tuli. Ini kisah memang fiktif, tapi bolehlah kita ambil pelajaran dari sini. Memangnya kisah nyata nggak ada? Ada. Siapa yang mentalnya mental baja? Sayyiduna Bilal. Belajar dari Sayyiduna Bilal, bahwa Sayyiduna Bilal mengajarkan kepada kita, sekali hati ini sudah tertaut dengan iman, pantang untuk kembali kepada kekufuran. Tulis di kolom komentar teman-teman, sekali hati ini tertaut dengan iman, pantang kembali kepada kekufuran. Sayyiduna Bilal melakukannya, Sumayyah melakukannya, Ammar bin Yasir melakukannya, Yasir melakukannya. Apa makna sekali hati tertaut dengan iman, pantang kembali kepada kekufuran? Lihat Sumayyah yang ditusuk dari tombak, lihat Sumayyah yang ditusuk dengan tombak, dari kemaluannya tembus sampai kepala dan menjadi wanita syahidah pertama dalam Islam. Lihat Bilal bin Rabah, yang mana Bilal bin Rabah ditumpuk dengan batu yang berat, yang itu bisa membuat dadanya sesak, tapi yang diucap dalam kalimat Sayyidina Bilal bin Rabah adalah ahadun ahad, Allahku, Allahku. Aku tetap punya iman kepada Allah. Maka hadirin, perhatikan 3 yang harus disiapkan untuk generasi-generasi kita. Yang pertama, jangan sampai kita tinggalkan mereka dalam keadaan miskin ilmu. Yang kedua, jangan sampai tinggalkan mereka dalam keadaan miskin finansialnya. Kalau memang bisa dicukupkan, cukupkanlah. Yang ketiga, jangan sampai mereka lemah dalam fisik dan mental mereka. Berarti boleh kita melatih anak-anak kita bab fisik mereka, boleh latihan lari, putar-putar keliling alun-alun. Mereka diajak lalu terus kemudian untuk panahan, main bola, silakan aja. Latih fisik mereka, latih mental mereka. Jemaah, Muhammad Al-Fatih kecil didampingi oleh gurunya Syekh Syamsuddin. Lalu gurunya sering bilang, waktu Muhammad Al-Fatih masih usia 5-6 tahun, wahai anakku sayang, kamu lihat di sebelah sana benteng yang paling kuat? Iya. Kamu tahu Rasul kita pernah bersabda apa? Iya. La tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu zalika al-jaish. Riwayat Imam Ahmad. Kata Muhammad Al-Fatih kecil, beliau bilang, akan tertakluk benteng itu, sambil ditunjuk bentengnya yang paling kuat, 1100 sekian tahun nggak pernah terkalahkan benteng itu, karena saking kokohnya, kuatnya, bagusnya pertahanan mereka. Sampai-sampai waktu itu ada kalimat Napoleon Bonaparte sampai mengatakan, kalau dunia punya ibu kota yang pantas jadi ibu kota, saking kuatnya, hebatnya, majunya peradabannya pada zaman itu, Konstantinopel. Syekh bilang sama anak kecil ini, wahai Muhammad Al-Fatih, kamu tahu itu? Iya, benteng Konstantinopel. Apa janji Nabi kita untuk benteng itu? Disebutkan hadis tersebut akan tertakluk, sebaik-baik penakluk, sebaik-baik jenderal, sebaik-baik prajurit adalah prajurit yang membersamai jenderal tersebut. Siapa jenderal tersebut? Kamu yang akan menjadi jenderal tersebut. Digituin jamaah, dipupuk mentalnya dari kecil. Dari kecil dipupuk mentalnya, dari kecil dibersamai dengan mental-mental juara, mental the winner, sampai tumbuh dewasa membawa impian dan angan-angan itu. Ayahku gagal, kakekku gagal, buyutku gagal, aku yang menaklukkan itu dan kemudian berhasil dengan pertolongan Allah. Bismillah. 21 tahun anak muda menaklukkan benteng yang paling kuat, Muhammad Al-Fatih. Namanya Muhammad, gelarnya Al-Fatih, artinya sang penakluk. Berawal dari apa?
Mental yang ditanam ayahnya untuknya, mental yang ditanam gurunya untuknya. Semua berawal dari mental. Latih mental jemaah. Jangan punya keturunan-keturunan yang mentalnya belum dicoba udah ngalah, belum berperang sudah kalah, belum masuk ke medan jihad udah kalah duluan. Kayaknya nggak bisa nih, padahal masih terbuka kemungkinan kita untuk mencoba. Makanya lagi-lagi Allah berfirman dalam ayat ini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaknya kita takut kalau nanti kita meninggal, barisan di belakang kita adalah generasi-generasi yang lemah. Ternyata jamaah, ada anjuran dalam Al-Quran, kita diminta untuk menyiapkan generasi yang akan datang. Dianjurkan menyiapkan generasi yang akan datang. Persiapan itu bisa dimulai sedini mungkin dari sekarang. Kitanya juz 30, anak kitanya juz 10 juz. Kitanya baru 1 juz 30, anak kita hafal 10 juz. Anak kita menyiapkan generasi anaknya kemudian, yakni generasi cucu kita. Berapa mereka hafal? 20 juz. Lalu cicit kita, berapa mereka hafal? 30 juz. Lalu canggah kita, dan akan datang generasi yang lebih baik dari kualitas kita sebagai orang tuanya, kita sebagai kakek neneknya, dan kita sebagai buyut-buyutnya. Generasi yang lebih baik dari kualitas kita sebagai orang tuanya. Makanya kalau ada falsafah Jawa, bapak waele kowe ojo, itu kalimat falsafah yang indah jemaah. Cukup bapak aja yang di sini, kamu harus lebih baik dari ayahmu ini. Sampai di sini cukup bapak aja, kamu harus lebih baik dari bapakmu ya le. Mental, ilmu, harta, ketiganya ini support system untuk mendukung generasi yang dzurriyyatan di'af, supaya tidak jadi generasi dzurriyyatan di'afa, supaya nggak jadi generasi-generasi yang lemah. Gimana supaya kuat? Ilmu, harta, mental. Itu aja jemaah. IHM, ilmu, harta, mental. Lalu Allah berfirman di ayat ini, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Oleh sebab itu, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah. Mau keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang kuat, bertakwa kepada Allah, itu kuncinya. Tapi saya sudah bertakwa, kenapa anak keturunan saya nggak sesuai dengan yang saya harapkan? Sabar, boleh jadi itu ujian yang Allah datangkan supaya iman kita lebih tinggi dan pahala kita lebih banyak karena pahala sabar. Siapa contoh yang orang tuanya beriman anaknya kufur? Nabi Nuh, kurang apa? Nabi Nuh bukan sekedar ustadz, tapi Nabi Nuh adalah seorang nabi, seorang rasul, dan beliau adalah yang dicintai Allah juga, termasuk karena Nabi dan Rasul dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi anaknya kufur. Maka bertakwa di sini maknanya berusahalah sebaik mungkin yang kalian bisa untuk jadi orang tua yang kelak meninggalkan generasi-generasi yang kuat semampu kalian dengan ketakwaan yang kalian bisa. Wal yakhshal ladzina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ayo takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Khafu alaihim, yang dikhawatirkan tentang kesejahteraannya sudah kalian wafat. Falyattaqullah, tapi kalau kalian mau punya generasi yang kuat, kalian harus bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan ini yang sulit, nggak mudah. Dan kalau kalian mau punya generasi-generasi yang kuat, biasakan qaulan sadida, perkataan yang benar.
benar. Perkataan yang benar itu kadang-kadang sakit jemaah, tapi kalau mau direnungi efeknya bagus. Sekali lagi, qaulan sadida, perkataan benar kalau diucapkan kadang nyelekit, tapi kalau diresapi itu bagus untuk membuat kita termotivasi, jadikan diri kita yang lebih baik. Contoh, ada seorang guru lalu kemudian dia bertanya, guru ini bertanya kepada wali murid, Bapak, Ibu wali murid, gimana cara saya mengajar? Lalu wali murid ini bilang, bagus Ustadz, bagus kok Ustadz, sudah bagus cara jenengan ngajar. Lalu terus kemudian guru ini merasa puas, oh saya cara ngajar udah bagus, ya udah. Dengan satu ketika guru ini kembali bertanya, Bapak Ibu wali murid, gimana menurut Bapak Ibu dari cara saya mengajar? Lalu Bapak Ibu wali murid ini mengatakan, Pak Guru sudah bagus, lebih bagus lagi Pak Guru kalau begini. Aduh, kok saya dikritik sih? Lawang saya gurunya, saya kok dikasih saran sih? Emang gak enak, tapi yakin sesudah itu dia berpikir, tapi benar juga ya. Dan dia pun mulai memperbaiki dirinya. Karena jemaah, di balik kadangkala ada skill seseorang yang di situ-situ aja, biasanya ada sahabat yang selalu isinya memuji-muji dia. Gak bisa berkata benar tentang bagaimana seharusnya dia bisa lebih optimal dengan skill yang dimilikinya. Makanya qaulan sadida ini, kamu belajarlah berkata yang benar. Kadang pahit gak apa-apa. Qulil haqq walau kana murran, kata pepatah bahasa Arab. Ucapkan yang benar, ucapkan yang sejujur-jujurnya, meski kadang pahit. Pahit sebentar, terluka, tapi ia menyembuhkan. Mas kurangnya di sini, diperbaiki coba di sini. Ini bagus ya? Jelek. Ayo buat yang lebih bagus. Saya yakin kamu bisa buat yang lebih bagus. Kalimatnya mungkin sakit sebentar. Astagfirullahaladzim, saya udah buat sebagus mungkin kok dikomentarin jelek sih. Tapi karena komentar jelek, akhirnya dia memacu dirinya membuat karya yang lebih baik lagi. Seperti itu jemaah kaum muslimin. Qaulan sadida. Jangan melulu bicara tentang pujian. Pujian itu kadang melenakan. Jangan terlena dengan pujian. Pujian itu seringnya melenakan. Sesekali tahan diri kita untuk menerima pujian. Bahkan himpun banyak caci maki, fitnahan, tempaan atau apapun yang tidak mengenakan. Dan ibarat sebuah kalimat-kalimat indah, kalau mereka melempari batu, tangkap batunya, bangun istanamu. Kalau ibarat cacian, makian, bulian, kritikan, perusakan nama, kehormatan yang dihancurkan, dan segala macam itu, ibarat batu yang dilempar untuk diri kita, tangkap batu itu semuanya dan bangun istana kita sendiri. Pendengki dan pembenci tidak akan pernah berada di depan, karena mereka hanya selalu bicara di belakang. Ingat hadirin, haters never win and winner never hate. Seorang pembenci tidak akan pernah menang, dan seorang pemenang tidak akan pernah membenci siapapun. Nggak ada waktu buat mereka membenci siapapun. Yang mereka sibukkan, fokus bekerja, fokus berkarya, fokus berkarir, fokus dengan goals mereka. Itu yang mereka lakukan. Mereka nggak sibuk dengan ada sumbang. Apa yang membuat orang-orang hebat nomor top ranking 1 dunia, mereka tetap melenggang dengan begitu hebatnya? Karena mereka nggak mendengarkan nada-nada sumbang. Seperti itulah juga harusnya kaum muslimin. Kaum muslimin tidak mendengarkan nada-nada sumbang, tapi kalau ucapan jujur itu datang kepada mereka, mereka siap untuk memperbaiki diri. Wal yaqulu qaulan sadida. Dan kepada Nabi, dan Nabi SAW bersabda, kepada siapa kita berkata baik, berkata jujur,
Yang paling sulit Nabi bersabda, mohon maaf bukan Nabi, mohon maaf sekali lagi saya ulangi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antara perbendaharaan kebaikan di antaranya adalah kamu berkata jujur kepada seorang yang sedang berkuasa. Itu nggak mudah tuh, berkata jujur tapi kepada seorang yang sedang berkuasa. Kata Imam Syafi'i itu berat luar biasa, tapi tetap dijalani. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya mereka terus mengucapkan perkataan yang benar, dimaknai juga oleh para ulama, dan hendaknya mereka berucap ucapan yang sejalan dengan semangat keadilan dan sejalan dengan kebaikan, adil dan baik. Dikatakan juga oleh para ulama, hendaknya setiap siapapun ia membuat kata-kata yang benar, yang jujur, maknanya hendaknya ia membuat wasiat-wasiat yang tidak menzalimi hak ahli warisnya setelah kematiannya, dan tidak menutup dirinya dari kebaikan dengan tidak membuat wasiat sama sekali. Jadi kata ulama, berkata yang adil, berbicaralah yang jujur, yang dekat dengan kebaikan. Atau para ulama tafsir lain mengatakan, buatlah wasiat-wasiat ketika kita hendak, bukan sebelum wafat, tapi ketika tentu saja kita semua akan wafat, maka dianjurkan untuk membuat wasiat-wasiat yang tidak menzalimi hak ahli waris kita. Sebagian ulama yang lain juga mengatakan qaulan sadida di sini adalah sesuai dengan perkataan yang faktanya berjalan lurus dengan perkataannya. Artinya dia berbicara sesuai dengan kebenaran yang ada, dan dia berbicara sesuai dengan keadilannya. Ini juga menurut pendapat daripada Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau juga pernah menyampaikan di antara qaulan sadida adalah mereka membuat nyaman anak cucu keturunan-keturunan mereka dengan perkataan-perkataan benar, adil, lemah lembut, dan baik kepada anak keturunan mereka. Orang tua juga mengkondisikan ucapan-ucapan yang gak serampangan dia berucap kepada anaknya. Masya Allah nak, anak salih, salihah, hafal Quran 30 juz, sayang, sebutkan dengan perkataan-perkataan terbaik yang benar, adil, lemah lembut, penuh dengan kebaikan yang membuat mereka nyaman. Ini tafsir Al-Wajiz Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir dari negeri Suriah. Jadi hadirin jamaah dirahmati Allah, seperti itulah jamaah kaidah, koridor dari apa yang kita baca, tadabburi, kita ulangi lagi bersama-sama dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa khafu alaihim. Hendaknya kalian itu punya rasa takut kalau kalian meninggal keturunan kalian itu lemah. Lemah dalam bab apa? 3 IHM. I-nya lemah ilmu, H-nya lemah harta, M-nya lemah mental. Falyattaqillah, hendaknya kalian semua falyattaqullah. Kalau kalian tidak mau meninggalkan generasi dalam keadaan lemah, bertakwa kalian kepada Allah, karena boleh jadi bapaknya mungkin sering dianggap remeh dan lemah di sebagian desa tempatnya dia tinggal, tapi karena seringnya ia bertakwa kepada Allah, dia punya generasi yang powernya kuat. Wal yaqulu qawlan sadida, bertakwa kepada Allah dan sering-sering kalian semua berkata dengan perkataan yang benar. Maknanya sudah dijelaskan tadi. Ada yang mengatakan tulisan wasiat sebelum wafat, tuliskan wasiat sebelum wafat, bahkan dari sekarang sudah mulai membuat wasiat. Berkata benar maknanya berkata yang adil, berkata yang jujur, berkata yang baik. Dan menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan berkata benar di sini juga termasuk diantaranya adalah membuat ucapan yang nyaman untuk keturunan-keturunan kita dengan perkataan yang benar, adil, lemah lembut, penuh dengan kebaikan.
Seperti itulah jamaah yang dirahmati Allah yang bisa dapat kita pelajari di pagi ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan apa yang kami miliki, semoga Allah mengampuni. Dan insya Allah besok kalau Allah izinkan masih dalam keadaan sehat, kita bisa mengaji bersama. Besok satu lagi kita bahas ayat yang ke-10 dan seterusnya insya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Waktu dan tempat untuk diskusi, tanya jawab dipersilakan. Fadhal ya Anda, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ayah Anda. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan ayah anda sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah An-Nisa ayat yang ke-7. An-Nisa ayat yang ke-7. Dan bagi laki-laki ada hak bagian, ayat yang ke-8-nya, mohon maaf. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedar dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Ya, di antaranya adalah yang jamaah yang dirahmati Allah, para ulama di sini diucapkan, tadi juga disampaikan di sebelumnya di ayat yang ke-8, An-Nisa ayat yang ke-8, dalam tafsir Muyassar, bahwasanya disampaikan bahwa kerabat tidak memiliki hak waris. Lalu anak-anak yang telah ditinggal mati oleh ayah mereka, maksudnya adalah anak cucu dari sang kakek yang wafat. Lalu tetangga-tetangga mereka, dalam tafsir Al-Muyassar disampaikan bahwa mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi landasannya ini ayah anda, dalil. Jadi ini ayatnya, tafsirnya ada di sini. Yang kita sampaikan tadi tafsir dari ayat yang ada di sini, yang ada di ayat tersebut. Ada ada bolpen mas, dan ini pernah terjadi di sebuah keluarga. Ada mbah gitu ya, punya anak laki-laki, perempuan. Laki-laki menikah lalu punya anaknya ini yatim A, B, C. Si mbah punya anak laki-laki, ya ibu, anak laki-lakinya wafat, diambil Allah. Maka ini keturunan yang dapatkan garis-garis yang dari bapak ini. Namun terus kemudian anak ini tidak ada haknya untuk waris, tapi diberikan oleh kakaknya si bapak atau adiknya si bapak. Jadi budenya si ini, maka dia mendapatkan hak waris tersebut. Bukan waris, tapi sebenarnya lebih kepada hibah. Begitu ayah anda. Boleh dilanjut mas? Istri dari si ayahnya, anak-anak. Laki-laki dari simbah. Ibu ya, istri dari yang meninggal. Ibunya ini Istri yang meninggal itu tidak dapat karena bukan bagian daripada anaknya si bapak. Ikatan menantu itu kan terputus setelah wafat atau bercerainya. Dan menantu itu kan bukan anak, ya kan? Cucu ini setelah ayahnya wafat maka tidak dapat. Terus kemudian simbah memberikan kepada anak-anak yang ada di bawahnya, tapi kakak adiknya ini memberikan hibah kepada A, B, C, dan A, B, C dapat. Begitu jemaah. Karena kejadian kemarin begitu jemaah.
Baik. Ada lagi Anda? Siap, Pak Dilan. Monggo Pak Dilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masih seputar yang ada di papan tulis. Seandainya Mbah itu sebelum meninggal menghibahkan kepada cucunya yang laki-lakinya karena Mbah itu meninggal. Bagaimana? Ini apa boleh atau tidak? Sah. Apakah boleh seorang mbah menghibahkan kepada cucunya baik rumah, mobil, kendaraan, apapun sah, halal. Hibah ini untuk cucuku yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dapat A, dapat B, dapat C. Boleh, sah. Begitu. Baik. Ada lagi hadirin? Ustaz, jika harta anak yatim kita kelola lalu berkembang, apakah seluruhnya milik anak tersebut? Jazakumullah khair. Jika anak yatim itu kita kelola lalu berkembang, apakah anak yatim itu mendapatkan haknya seluruhnya? Jawabannya tentu saja iya. Tapi kalau kita kembangkan harta anak yatim itu dengan alasan agar supaya harta anak yatim itu tetap utuh, lalu kita mengambil sesuai dengan hak yang kita punya, maka diambil sesuai dengan porsi yang ma'ruf, lalu berikan tersebut kepada anak yatim tersebut sesuai dengan apa yang telah dikembangkan. Nabi SAW pernah cerita satu episode di mana seorang pemuda ini datang kepada seorang bosnya, yang mana bosnya ini dulu pernah mau gaji tapi orang ini udah pergi duluan. Gajinya dipakai untuk membeli kambing, kambingnya beranak pinak sampai 1 lembah. Padahal sebenarnya jatah dia cuma beberapa ekor kambing, tapi beranak pinak sampai ribuan. Lalu dia datang dalam waktu mendadak, dia minta, mana gaji saya? Tuh gaji kamu kambing 1 lembah. Hah? Bercanda Anda? Nabi cerita gitu kan? Ah enggak, saya enggak bercanda. Itu harta kamu. Diambil semuanya tanpa disisakan 1 ekor kambing pun. Lagi jamaah yang dirahmati Allah, itu kan harta anak yatim. Kita kan nggak mungkin bisa mengembangkan bisnis atau tadi ya, mengembangkan harta anak yatim tadi kalau tidak dengan hartanya dia. Maka semua itu saling terlibat nih, karena berkahnya hartanya anak yatim dikembangkan jadi lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Jangan terus kemudian menganggap ini harta anak yatim tetap segitu-segitu aja yang saya kembangkan itu keuntungan buat saya. Jangan, kembalikan kepada harta anak yatim itu yang lebih adil, lebih baik. Walaupun kita merasa, loh ini kan semua peran saya, begitu, tetap balikin. Mau ngambil secukupnya sesuai dengan cara yang ma'ruf silahkan, tapi balikin kepada harta anak yatim itu lebih baik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan kita semua dan seluruh kaum muslimin, dan Allah memuliakan seluruh masjid-masjid yang dikelola oleh kaum muslimin sehingga menjadi masjid-masjid yang penuh dengan kemakmuran, kemaslahatan buat banyak umat dimanapun ia berada di seluruh dunia. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.